Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 keperawatan komunitas akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai PHBS atau yang sering disebut perilaku hidup bersih. Kemudian di sini ada apa itu PHBS? Yaitu seluruh perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran, sehingga anggota keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Kemudian ada tujuan PHBS itu apa? Nah, di sini ada meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat, serta masyarakat termasuk dunia usaha berperan secara aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Di sini PHBS itu ada di bidang gizi, misalnya seperti makanan dengan gizi seimbang, minuman tablet besi selama hamil, memberikan bayi ASI eksklusif, mengkonsumsi garam beriodium, memberi bayi dan balita kapsul vitamin A. Kemudian ada di bidang KIA dan KB atau keluarga berencana. Misalkan seperti memeriksakan kehamilan kepada ibu hamil, kemudian ada persalinan ditolong nakes, atau menimbang balita setiap bulan dan juga mengimunisasi lengkap bayi. Kemudian yang ketiga, ada PHBS di bidang kesehatan lingkungan, misalkan penghuni rumah sehat punya persediaan air bersih, BAB di jamban, cuci tangan setelah BAB, pemberantas jentik, dan punya tempat sampah. Kemudian yang keempat ada PHBS bidang pemeliharaan kesehatan, meliputi BAB di jaminan pemeliharaan kesehatan, aktif mengurus UKBM atau sebagai kader, atau memanfaatkan puskesmas atau sarana kesehatan. Kemudian yang kelima ada PHBS bidang gaya hidup sehat, misalkan tidak merokok di dalam rumah, melakukan aktivitas fisik olahraga, makan sayur dan buah. Kemudian PHBS bidang obat dan farmasi, misalkan memiliki tanaman obat keluarga, tidak menggunakan nafja, minum oralit jika diare, jauhkan anak dari bahan berbahaya. Kemudian yang selanjutnya ada jenis tatanan PHBS. PHBS tatanan rumah tangga, PHBS tatanan sekolah, PHBS tatanan tempat-tempat umum, PHBS tatanan tempat kerja, dan PHBS tatanan institusi kesehatan. Kemudian ada PHBS RT. Yang pertama ada pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Yang kedua ada balita diberikan ASI. Yang ketiga ada timbang balita. Yang keempat ada rumah bebas jentik. Yang kelima mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang keenam tersedia air bersih. Yang ketujuh tersedia jamban. Yang kedelapan makanlah dengan gizi seimbang seperti makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Kemudian yang kesembilan ada lakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang kesepuluh tidak merokok. Di sini ada pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Persalinan ditolong oleh bidan atau dokter. Keluarga yang memiliki ibu hamil punya askes pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Kemudian ada balita hanya diberikan ASI eksklusif. Maksudnya bayi hanya diberikan ASI saja sejak usia 0 sampai dengan 6 bulan tanpa makanan tambahan lain termasuk susu formula. Kemudian ada timbang balita. Penimbangan balita dilakukan 1 bulan sekali, minimal 8 kali per tahun di sarana kesehatan, yaitu seperti posyandu dan puskesmas. Keluarga yang memiliki balita menimbangkan secara teratur sesuai jadwal. Kemudian ada rumah bebas jentik. Keluarga melakukan 3M. Kemudian ada cuci tangan dengan sabun dan cuci di air mengalir. Semua anggota keluarga mencuci tangan sebelum makan dan sesudah BAB, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Kemudian ada cara mencuci tangan. Di sini terdapat 6 langkah mencuci tangan yang baik. Yang pertama yaitu gosokkan sabun atau hand rub pada telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri.
Kemudian yang kedua, gosokkan telapak tangan di atas punggung tangan kiri dan telapak kiri di atas punggung tangan kanan. Yang ketiga, gosok telapak tangan dengan telapak tangan kiri dengan jari saling berkaitan. Yang keempat, letakkan punggung jari saling mengunci. Kemudian gosok-gosokkan punggung tangan. Yang kelima, jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Yang keenam, jari menguncup, gosok memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak kanan dan sebaliknya. Kemudian ada tersedianya air bersih. Semua anggota keluarga memiliki akses terhadap pemanfaatan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Air bersih untuk minum, sudah dimasak, air kemasan, memasak, mandi, dan mencuci. Kemudian ada tersedianya jamban. Semua anggota keluarga menggunakan jamban-jamban yang digunakan oleh seluruh anggota keluarga yang memenuhi syarat kesehatan. Yang keenam, makanlah dengan gizi yang seimbang. Semua anggota keluarga mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan bebas pencemaran. Makanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota keluarga dan bebas pencemaran seperti bahan dicuci, tertutup tanpa botol tutup yang berbahaya. Kemudian melakukan aktivitas fisik setiap hari. Anggota yang berumur 10 tahun ke atas melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Aktivitas fisik olahraga terukur minimal 30 menit sehari. Kemudian ada tidak merokok. Tidak ada keluarga yang merokok dalam 1 bulan terakhir. Rumah bebas dari asap rokok. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.